Kembali ke salafi, ya, salaf dan salafi. Apa sebenarnya pembeda salaf dan salafi? Salaf asli dan tidak asli. Bedanya sederhana, sangat sederhana. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi perbedaan fikih, apalagi politik, tapi tidak pernah terjadi perbedaan akidah. Dan di masa Rasulullah perbedaan fikih itu telah yusamah alaih, apa terjemahannya? Tasamuh. Rasulullah telah toleran terhadap itu, berlapang dada terhadap hal itu. Contohnya hadis yang sering dibaca oleh para ulama ahli hadis, ketika dua kelompok sahabat Bani Quraidah yang pergi ke Bani Quraidah berbeda pendapat di tengah jalan ketika Nabi berkata, jangan sholat kecuali di suku Bani Quraidah. Ternyata yang pertama, masih ingat? Yang pertama sholat di tengah jalan. Kenapa? Sebentar lagi terbenam matahari. Yang satu lagi mengikuti teks. Apa isi teksnya? Jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Maka dua kelompok itu muncul di zaman Rasulullah. Ini disebut perbedaan kontekstual dan tekstual kalau di bahasa kampus. Kalau bahasa Arabnya lafzi dan ma'nawi. Kelompok pertama itu maknawi, dia sholat tengah jalan karena dia memahami maqasidnya lafaz Rasulullah. Nah, ini yang disebut ilmu usul fikih hari ini, ilmu ahlu sunnah. Apa itu? Ilmu maqasidus syariah. Bahwa Nabi jika berbicara sesuatu tidak terfokus kepada lafaz harfiah, tapi ada makna yang dituju beliau. Itulah tujuan dari syariat. Itu tujuan dari syariat. Ketika Nabi mengatakan jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraidah, sholat asar, maksudnya buru-burulah kamu, bersegeralah kamu sehingga sampai di Bani Quraidah dapat sholat asar di sana. Tapi kelompok kedua, dia mengikuti harfiahnya, tidak boleh sholat mau kapanpun, mau pelan, mau telat, mau cepat, tidak ada urusan. Ketika mereka kembali ke Madinah, apa kata Nabi? Orang yang sholat di Bani Quraidah, Nabi katakan asabta sunnah. Dia sholat telah terbenam matahari, sholat asar. Kalau dalam ilmu fikih disebut apa? Masih adakah waktu sholat asar setelah terbenam? Masih ada? Gak ada. Disebut sholatnya apa? Qadaan. Sholat qada. Dia sholat asar tapi qada. Sedangkan yang kedua, apa kata Nabi? Asabta. Kamu benar. Coba lihat perbedaan fikih di zaman Rasulullah. Perbedaan itu ditakrir. Apa arti takrir? Ditetapkan sebagai kebenaran. Dua-duanya benar. Yang pertama, dia sesuai dengan teks hadis. Yang kedua sesuai dengan meaning hadis, makna hadis, disebut maqasid. Sekarang di kampus-kampus keislaman lagi rame kajian-kajian maqasid. Pakar maqasid yang sangat muda, tapi di atas saya juga umurnya, Syekh Yasir Audah, sekarang mengajar di Brunei, orang Arab. Bersama dengan guru kami Profesor Dr. Mulyadi Kertanegara, pakar usuluddin, filosof, ahli qalbu. Bareng-bareng di sana. Tapi beliau pun mengambil ilmunya dari Syekh Raisuni, Ahmad Raisuni dari Maroko, dan mereka mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Mufassir Ibn Ashur, mengembangkan fikih maqasidi, fikih maksud. Tapi itu dibid'ahkan oleh kelompok salafi. Padahal kalau kita mau memahami hadis ini, sebenarnya kalau mau toleransi, salafi itu kelompok tekstualis tadi, sedangkan ulama mazahib, ulama maqasid, guru-guru antum yang di sini kebanyakan mereka pakai hadis lafaz yang kedua itu.
bahwa dia mengikuti makna. Ikhwan akhwat fillah, sahabat dimuliakan Allah. Artinya apa? Perbedaan fikih di zaman Rasulullah dibolehkan. Kalau di zaman Rasulullah dibolehkan, apatah lagi di zaman sahabat Nabi, apalagi di zaman kita sekarang. Ini sebagai contoh. Kalau kita membuka kitab fikih muamalat, fikih muamalat paling gampang yang berdasarkan hadis Nabi itu Bulughul Maram. Ada kajian kitabnya di sini? Alhamdulillah. Siapa ustadznya ngajar? Alhamdulillah. Tuan guru antum semua, Al-Muhaddis Al-Faqih Zulhedri Rais. Ya. Irma, apa namanya? Irma Raya. Antum harus berguru kepada mereka, kepada orang-orang bersanad ini. Orang yang bersanad itu tua walaupun mukanya muda, walaupun umurnya muda. Jadi Buya Zulhendri itu, walaupun nanti sebutnya Uzair, saya lebih senang nyebut sebenarnya Ustadz Arnold, Buya ya, Buya. Mereka itu pewaris-pewaris ilmu ini. Mereka itu tua secara rohani, secara pemikiran, meskipun badannya muda. Nah, ikut tua lah ya. Karena tua itu berpaham, benar Pak ya? Tua itu berpaham, lebih tenang, tidak emosional ya. Tapi candanya kuat. Ikhwan akhwat fillah, di Bulughul Maram misalnya disebutkan muamalat di zaman Nabi dan salafus saleh cuma 24. Di situ tidak ada kredit, tidak ada GoPay, nggak ada di situ. Gojek apalagi, ya. Grab apalagi, nggak ada di situ. Tidak ada bukan berarti haram. Maka diperlukan elastisitas memahami fikih, dan Nabi membuka ruang itu. Kenapa? Fikih selalu berubah, tapi syariat tidak pernah berubah. Ini pembeda antara liberal dengan ahlus sunnah. Liberalisme itu dia mulai mencoba merubah yang disebut syariat, sedangkan ahlus sunnah merubah furuk fikih tapi tidak pernah merubah usulnya. Bisa membedakan? Ya. Maka kalau ada orang beda dengan antum, belum tentu dia liberal. Siapa tahu dia lebih alim. Ya. Jangan sampai kejadian kita ulang kisah ahli hadis yang tidak mengenal Abu Hanifah, namanya Hamad bin Zaid. Ketika mendengar kabar Imam Abu Hanifah menolak hadis dhaif, lalu mendahulukan qiyas. Menurut Imam Hamad hadis itu tidak dhaif tapi sahih. Maka kabar yang sampai kepada beliau, Abu Hanifah penolak hadis menggunakan qiyas, liberal. Apa kata Hamad? Najasatul ard. Itu najis. Abu Hanifah najis. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ketika kita nggak paham seorang ulama, kita anggap dia liberal, kita anggap dia Syiah, padahal dia ahlus sunnah. Kita anggap dia najis, kita anggap dia subhat. Apalagi lengkap gelarnya sudah ya, lengkap semua. Allahu Akbar. Ikhwan akhwat fillah, maka ahli fikih paling banyak berbedanya, paling dinamis, berubah. Fikih Syafi'i Indonesia telah berbeda dengan fikih Syafi'i Hadramaut, tapi pokoknya sama. Nggak usah jauh-jauh antara Padang Pekanbaru, habis azan maghrib beda nggak? Orang Padang pakai qaulun jadid. Setelah azan langsung qomat, langsung sholat. Itu kalau maghrib. Qaulun jadid itu fatwa baru Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Tapi orang Pekanbaru setelah azan sholat 2 rakaat pakai hadis Bukhari. Salli, sholatlah liman sya, kalau kamu mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Hadisnya sahih. Imam Syafi'i juga hadisnya sahih. Betapa luasnya. Setelah Nabi mengatakan Allah tidak pandang orang yang manjarra saubahu khuyala, yang membiarkan sarungnya di bawah mata kaki. Nabi buru-buru keluar rumah saat terjadi kusuf gerhana matahari, beliau sholat sarungnya
di bawah mata kaki. Sholat kusuf itu panjang, berarti sholatnya panjang sekali di bawah mata kaki. Walaupun besoknya beliau kembali jiringkrang lagi, tapi beliau sekedar ingin mengatakan fikih isbal itu tidak saklek. Fikih isbal tidak saklek. Dulu beliau melarang belah rambut. Apa namanya itu ya? Belah rambut mau tengah, mau kiri, kanan. Bagi beliau tidak bagus. Kenapa? Dulu yang belah rambut cuma musyrik Mekah, abadatul awthan, penyembah berhala. Ketika Mekah ditaklukkan tahun ke-8, Nabi langsung belah rambutnya. Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Aku suka ikut ahli kitab. Aku suka ikut siapa saja, bahkan musyrik saat itu, selama tidak ada bergesekan dengan hukum syariat. Fima lam yu'mar. Awalnya cuma ikut ahli kitab, rambutnya ke belakang. Lama-lama Rasulullah rambutnya banyak modelnya. Gak ada model rambut antum yang kayak Nabi ya, gak ada ya. Rambutnya kuno semua ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luasnya, maka model rambut tidak membuat seorang murtad, apalagi model celana, apalagi model tasbih. Allahu Akbar. Satu kali Safiyah binti Huyai, anak Yahudi, jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berzikir dari subuh sampai waktu duha. Zikirnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Menghitung waktu itu tasbih belum diikat kecuali Abu Hurairah. Safiyah belum mengikatnya pakai batu, seperti tawajuhnya orang-orang tarekat Naqsyabandiyah khatam khojakan. Hitung satu, subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah. Begitu. Udah pindah ke sini, udah berkali-kali pindah. Ketika Rasulullah SAW pulang, Nabi melihat istrinya masih berzikir. Kalau itu salah, tentu Nabi akan negurnya semenjak subuh tadi, ngitung-ngitung. Tapi Rasulullah tidak menyalahkannya dari waktu subuh. Rasulullah memberikan kurikulum baru. Wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol daripada ngitung? Kalimatnya afdol min dalik. Bukan berarti ngitung itu jelek. Kawan kita salah faham, dikira ngitung-ngitung itu tidak boleh bid'ah. Seandainya bid'ah, tentu Safiyah telah ditegur sejak subuh tadi. Kenapa ditegurnya di waktu duha? Ternyata dalam ilmu zikir ada yang disebut kurikulum berzikir, marahil atau maqamat. Ada makom-makom. Makom itu dilihat dari pencapaian rohaninya. Jika dia zikirnya baru konsentrasi dengan hitungan, maka dia perlu menghitung 100, 200, 1000, 2000, satu tumpuk. Kira-kira satu tumpuk itu berapa ribu kita nggak tahu. Tumpukan kerikil-kerikil itu. Inilah prinsip yang diambil oleh ulama-ulama ahli zikir. Tapi oleh kawan kita, kalimat afdal min zalik diartikan yang itu ngitung itu bid'ah, yang benar tidak perlu ngitung. Padahal Nabi lagi kasih makom yang lebih tinggi. Apa makom yang lebih tinggi? Zikir tanpa hitung. Itu disebut unlimited. Apa kalimat zikirnya? Itu yang kita baca waktu zikir pagi sore. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha arsyihi wa midada kalimatihi. Boleh dibalik-balik. Itu makna Maha suci Allah, pujian baginya, kebesaran baginya, sesuka-sukanya Allah, sebanyak bilangan makhluk, seberidho-ridhonya Allah, seberat arasnya Allah. Perlu ngitung nggak? Nggak perlu ngitung. Tapi makomnya harus sampai dulu. Ada kenaikan derajat rohani, baru diajarkan itu. Oleh karena itu, kalau antum belajar suluk, belajar tarekat sufi, lalu disuruh ngitung sama gurunya, jangan protes dulu. Berarti makomnya baru Safiyah waktu lagi ngitung, belum Safiyah setelah sholat duha. Baru Safiyah dari sholat subuh sampai, coba lihat cepatnya naik makomnya sahabat-sahabat Rasulullah. Dari subuh sampai duha jadi wali Allah. Langsung makomnya naik.
langsung dikasih zikir. Zikir subhanallah bihamdi ismul azim dalam Naqsyabandi disebut zikir wukuf. Gak perlu lagi ngitung, cukup ingat. Apapun yang dibaca, subhanallah, alhamdulillah, Allah gak perlu ngitung. Karena makomnya telah naik. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku, sekarang aku sebut kamu. Kamu sebut aku sebut kamu. Itu makomnya. Tapi oleh kawan kita, dianggap itu bid'ah. Dia tak faham disebut bid'ah. Betapa banyak nanti yang akan bid'ah karena dia tak faham.